Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ni ar-rajadi bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa fa'atihim barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana 'ala millatihim ويحشرنا في زمراتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira nafa'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil ma'al lutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Hadratus Syekh rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal faslun fil ma'il ladzi la yadfa'un najasata wal ladzi yadfa'uha. Pasal menjelaskan tentang air yang tidak dapat menolak najis dan air yang dapat menolak najis. Ini air yang bisa menghilangkan najis, sabab menghilangkan najis. Ada air yang enggak bisa jadi sabab. Jadi air itu dibagi menjadi dua. Ada dua macam air di dalam agama. Ada air yang bisa menghilangkan najis, ada air yang enggak bisa menghilangkan najis. Ini bicara sabab adi namanya. Sabab Allah mendatangkan alat, mendatangkan sabab untuk kita bisa beraktivitas. Kalau bicara siapa yang mensucikan, yang mensucikan ya Allah. Enggak ada air bisa mensucikan, Allah yang menjadikan suci. Artinya sama-sama air. Nanti akan bicara tentang dua macam air tersebut. Qala al-ma'u fil qanuni syar'i kismani. Air di dalam diukur pakai peraturan agama atau dalam hukum syariat itu ada dua macam air. Kalau di dalam hukum adi air banyak. Kalau di dalam hukum syar'i air, ukuran air, menentukan keadaan air itu hanya dua. Qalilun wa katsirun, air sedikit dan air banyak gitu. Qalilu, air yang sedikit, maduna qullatain, yaitu air yang kurang dari 2 kullah. Orang Jawa kalau nyebut kamar mandi kolah, asalnya dari kullah. Kullah itu istilah di dalam syar'i
yang mengistilahkan tentang ukuran atau jumlah banyaknya air. Kalau air ukurannya kurang dari 2 kulah, maka terhitung air yang sedikit. Kalau air itu 2 kulah atau lebih, terhitung air yang banyak. Udah gitu dong ukurannya. Nanti air yang sedikit statusnya bagaimana, air yang banyak statusnya bagaimana. Nah, air yang bisa menghilangkan najis yang mana? Jadi kita akan dituntun tentang pengetahuan masalah air. Hingga kalau kita nanti ke pom bensin, kita kemana, jalan cebok, kita tahu mana air yang bisa menghilangkan najis, mana yang nggak bisa menghilangkan najis. Karena nggak semua air kalau kita pakai bisa menghilangkan najis. Mau cebok nggak ada air, adanya air teh aja lah. Oh iya, nggak boleh loh air teh, bersih kagak, disemutin airnya ini. Satu kulah ukuran meternya berapa? Nanti diukur, ada ukuran, bisa diukur pakai wadahnya, bisa diukur pakai jumlahnya liternya gitu. Bisa diliterin. Kalau ente mau ngeliterin kan repot tuh. Ini kamar mandi saya sudah berapa liter, ente mau. Ada yang ukurannya pakai ukuran ini, panjangnya berapa, lebar berapa, terus tingginya berapa, menentukan volume suatu barang. Wa katsiru kullatani fa aktsar, yang namanya air banyak itu kullatani, jumlahnya adalah kullatani atau lebih banyak. Kalau mau diukur ini pakai ada timbangan Baghdad, timbangan Damaskus, timbangan Sakepor, timbangan kita pakai timbangan kita aja lah, nggak usah pakai timbangannya orang lah. Lah iyalah, mau pakai timbangan orang nanti repot malah. Kalau mau diukurnya pakai liter, itu jumlahnya 220 liter. 1 drum. 2 kulah. 2 kulah itu jumlahnya 220 liter. Kalau drum minyak itu berapa jumlahnya? 220 liter. Nah, itu segitu, itu sudah termasuk 2 kulah. Kalau mau diliterin maksudnya. Nah, kalau mau diukur pakai hitungan, wa qadruhuma bil misahati fil murabbi'i dhira'un wa rubu'un tulan wa urdon wa ukma wa umqan bidhra'il adami wa shibrani takriban. Kalau diukur pakai meteran, itu ukurannya persegi nih, meterannya persegi. Itu ukurannya 1,5 dhira' panjang, 1,5 dhira' lebar dan tinggi. 1,5 dhira' itu 1/4 dhira'. 1 dhira' itu satu begini nih. 1 dhira' nih. Dari tangan kamu sampai sikut, ini 1 dhira'. Berapa senti nih? Kira-kira 40 cm, 2 jengkal. 40 cm. Nah, kalau 1/4 dihitung, itu diukur ukurannya 60 cm. 60 lebar, 60 panjang, 60 tinggi, itu 2 kulah. Kalau diliterin jumlahnya jadinya 120 liter gitu. 60. Itu kalau tempatnya kotak. Kayak kamar mandi sekarang yang umum nanti beli di material plastik itu sudah 60, tingginya malah 80 itu. Itu sudah lebih dari 2 kulah gitu. Sudah aman kalau ente pakai untuk wudhu, untuk apa, sudah aman. Nah, itu sudah memenuhi syarat 60. Nah, kalau yang kamu kok kamar mandi yang ngirit 40, itu repot udah itu. Kamar mandi ngirit itu. Ngirit itu.
Kalau kamar mandinya kok segitu, mendingan langsung pakai pancuran, lebih aman malah daripada pakai apa yang kecil begitu, pakai shower untuk apa. Wafil mudawwari, dan pada ukuran yang bundar, ini dawaro yudawir, dawir saya bundar masih muter. Itu dawir itu muter maksudnya. Kalau ukurannya itu berputar, bundar berarti itu dhiro'ani, ukurannya 2 dhiro. Bidhiro, diameternya. Kalau pakai ukurannya bundar itu jadi ukurannya beda sama ukuran yang kotak. Kalau pakainya dream, tingginya jadinya 80, lebarnya jadinya 60. Oke, dream itu lebarnya 60, tingginya 80. Itu 2 dhiro, dua kulah ukurannya. Bundernya 60 semua rata sampai ke bawah, lah tingginya 80 cm itu ukurannya. Itu ukuran 2 dhiro. 2 kulah. Nah, tinggal kalau nanti kolam kamu yang persegi panjang, kolam kamu pakainya bak mandi yang bundar, kamu ukur sendiri aja kira-kira ini panjangnya berapa. Artinya ini kira-kira melebihi dari kalau saya bikin kotak 60, ini lebih enggak, lebih ya sudah aman namanya. Artinya kalau nanti dia kejatuhan sesuatu atau ini masih bisa ada ma'fu namanya, ada keringanan. Qalilu hukmuhu yatanajasu biwuqu'in najasat. Air yang sedikit berarti yang kurang dari 2 kulah, kurang dari 1 drum, kurang dari kamar 1 bak itu kurang. Itu apabila kena najis, kejatuhan najis, maka akan jadi najis. Kejatuhan najis secara yakin fihi wa in lam yataghayyar, maka akan jadi air yang najis walaupun air itu tidak mengalami perubahan. Kayaknya masih utuh, nggak ada baunya, nggak berubah, warnanya nggak berubah, rasanya nggak berubah. Tapi karena air itu jumlahnya sedikit, maka hukumnya jadi air yang najis. Kalau kamu pakai bersuci, tidak menghilangkan najisnya. Kalau kamu kok sholat, berarti masih bawa najis. Banyak orang sholat bawa najis. Kenapa? Ketika bersuci airnya tidak bisa mensucikan. Kenapa? Karena dia nggak tahu hukumnya tentang air, hingga sholatnya kopet, kata orang begitu. Ada orang kopet sholat begitu, belum cebok belum sholat. Saya udah ceboknya bule begitu, yang penting tisu set selesai. Nggak ngerti. Ini makanya ada itu ala milenial, cebok milenial ya. Jadi ada yang harus kita ketahui tentang hukumnya air, bagaimana dia akan bisa menghilangkan najis. Limafhumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini diambil dari kesimpulan hadisnya Nabi. Nabi bersabda, idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil khobathan.
Apabila air telah mencapai 2 kula, maka tidak akan menanggung kotoran. Jadi kalau kurang akan menanggung kotoran. Jadi kalau ketempelan najis, maka dia ikut jadinya najis. Idza mafhumuhu anna ma dunaha yahmilul khabatha. Sebab hal yang dipahami dari hadis itu adalah bahwa air yang kurang dari 2 kula bisa menanggung najis. Wa kharaja bin najasatil munajjisati al jinsu al ma'fu anhu kamaitatin ladama salaha sailun najisun la yudrikuhu tarfun mu'tadilun haitsulam yahsul bi fi'lihi walau min mughallad. Ada najis, kalau air yang kurang dari 2 kulah itu akan bisa terkena najis, maka dia akan jadi najis. Lah ada sesuatu yang menjadi batasan, dia keluar dari batasan najis yang menajiskan, artinya kedudukannya najis tapi mendapatkan ma'fu, ampunan gitu. Apabila itu terkena di situ, maka dia tetap menjadi sesuatu yang suci. Jadi ada ukuran najis yang kalau ketempelan di situ bisa membuat najis, ada yang kalau ketempelan itu dia nggak terhitung najis. Ada ukuran apa? Ada ukuran untuk mengukur sebatas mana najis apa barang najis yang membuat air jadi ikut najis. Ada yang bisa diukur. Artinya kan kayak bangkai hewan yang mati kan jadinya bangkai. Nah, bangkai itu hukumnya najis. Lah, bangkai yang seperti apa yang kalau nempel di air itu airnya sedikit jadi ikut najis? Kan nggak semua bangkai. Bangkai kan banyak. Ada bangkai corona, ada kan corona mati jadinya apa? Bangkai. Ada bangkai semut, ada bangkai nyamuk, ada bangkai cicak, ada bangkai biawak, dari jal habis menangkap biawak tuh. Nah, bangkai juga. Ini ukurannya seberapa gitu loh. Yaitu najis yang dimaafkan. Seperti apa najisnya? Yang dimaafkan diantaranya bangkai yang berasal dari hewan yang tidak mengalir darahnya. Ada hewan yang pada hewan itu tidak memiliki darah yang mengalir. Kalau kayak hewan yang mengalir itu yang kalau disembelih langsung keluar darah tuh, itu hewan yang darahnya mengalir. Burung dara, ayam, sembelih itu burung apa, ya. Hewan-hewannya begitu kalau disembelih dia akan mengeluarkan darah, tandanya di dalamnya ada darah yang kalau hewan itu nggak punya darah yang mengalir, ketika dia mati terus nempel pada air itu, maka dia dimaafkan hukumnya. Seperti ini apa? Belalang. Belalang itu nggak punya darah yang mengalir gitu loh. Nyamuk darah ente masuknya, darah kita yang masuk juga dia nggak mengalir kan darahnya, nggak punya apa namanya sirkulasi darah gitu loh. Kalau hewan yang keadaannya seperti itu, ketika masuk ke air yang sedikit, maka air tersebut tetap menjadi air yang suci, nggak terhitung air yang najis. Terus yang kedua, termasuk pula yang dimaafkan najis yang tidak nampak pada mata normal. Artinya najisnya nggak kelihatan di mata, ainnya najis itu nggak kelihatan, kayak apa namanya tadi bangkainya corona, kelihatan nggak? Ini air ini kalau kamu lihat ada kuman yang macam-macam, tapi cara lihatnya pakai apa? Nah, kalau pakai mata biasa nggak terlihat, walaupun itu ada bangkainya ya nggak apa-apa gitu loh. Nggak kelihatan, gimana saya mau
Nah, kalau dikeker-keker ya kan repot, itu wudhunya harus ngeker ke laboratorium dulu. Ini airnya, waduh kapan kelarnya. Jadi ini ada bangkainya nih yang mati nih, atau ada ketempelan yang lain tapi nggak kelihatan, ya itu dimaafkan. Nggak termasuk yang membuat air itu jadi najis. Kama idza affa adzubabu ala najasin radbin summa waqa'a fi ma'i qalilin aw mani'in fa innahu la yunajjisu ma'annahu aliqa fi rijlihi najasatun la yudrikuha at-tarfun. Seperti lalat yang hinggap di kotoran, kakinya nempel kotoran, terus dia terbang nempel ke air. Berarti airnya kena kotoran. Maka air itu enggak jadi najis. Kenapa? Karena enggak kelihatan kotorannya. Kamu enggak bisa lihat ini lalat dari mana asalnya, kamu enggak bisa tahu. Tahu dari roti, dari nempelnya. Tahu dari lalat, dari kotoran. Kakinya enggak bisa terdeteksi kotorannya, gitu loh. Jadi ketika lalat itu nempel di situ, maka tetap dimaafkan. Enggak termasuk air itu jadi najis gara-gara ketempelan lalat yang baru dari tempat yang kotor. Karena kotoran yang dibawa lalat nggak bisa deteksi, kecuali lalatnya bawa sekantong tai, terbang, kamu tahu ini, tangkap tuh, buang. Lalu nggak kelihatan mau bagaimana ente. Jadi kita nggak bisa mendeteksi apa yang dibawa oleh si lalat itu. Terus yang ketiga, ma'ala madfadhi hayawanin dohirin ghairi adamiyin warosin samakin lam yughayyir ma'a walam yudhi'hu fihi abasan. Sesuatu yang ada di lubang keluarnya kotoran, sesuatu yang ada di lubang keluarnya kotoran, Pak. Di ini apa? Tunggir, bol hewan namanya apa? Anus. Selain manusia. Kalau di ayam namanya apa? Bol. Masa namanya bol? Tunggir. Nah itu. Brutu. Brutu itu dia kan. Ininya mah bol yang keluarnya untuk keluarnya ini telur. Harusnya brutu. Itu sesuatu yang ada di ujungnya itu nanti belum keluar kan, itu dimaafkan. Beda kalau sudah lepas gitu loh. Kalau baru luntup itu enggak termasuk najis yang terhitung. Jadi itu najis yang dimaafkan. Atau tai ikan yang tidak merubah keadaan air dan tidak ditempatkan atau diceburkan najis itu ke dalam air tersebut dengan tindakan sia-sia. Air kecil ada ikannya, ikan nggak najis kan? Nah, tainya juga nggak najis, gitu. Dimaafkan. Gitu. Ikan itu kan nggak ada bangkainya, mati juga kamu makan boleh. Artinya bangkai itu bangkai yang bisa dimakan. Makanya kalau pas ikan mati beneran nggak usah pakai nangkap, untung serokin. Tapi kalau ada ayam mati, kucing apa, kambing mati ya nggak bisa, ini udah nggak bisa. Nah kalau ada ikan di air, ada apa kotorannya, maka itu juga dimaafkan. Apabila tidak menjadi keadaan yang contohnya kotoran itu dari luar dimasukkan ke dalam air, nah itu nggak boleh. Walaupun itu kotoran ikan. Walaupun kotoran ikan. Atau tadi hewan bangkai tadi, kayak bangkainya apa semut, bangkainya lalat yang sengaja bangkai kamu masukkan, bermasalah gitu loh. Itu sengaja kamu campur dengan bangkai. Kalau kamu dapatin di situ ada bangkai itu, ya ambil aja, buang.
Jangan bangkai sengaja kamu masukkan, jadi bermasalah. Terus seperti pula tai kambing yang masuk ke dalam air masuk ke dalam susu, lagi meres kambing keluar tainya namanya. Jadi suka kalau sapi bermasalah. Ini enggak nih tai kambing. Kan tai kambing bunder keras bundel. Dia enggak melebur. Ya ambil aja buang gitu loh. Jadi kalau tai sapi ceplok ya itu langsung bleber kalau. Jadi pada saat diperah susunya, ini sapinya sering kali pipis. Lah iya, kalau itu yang begitu nempel ke susunya, najis semua jadinya, rusak. Tapi kalau ini masuk itu yang masuk itu tai kambing yang bulat tadi, dia nggak nyatu kan? Cukup diambil dibuang gitu loh, selesai gitu loh. Tapi kalau yang masuk air kencingnya, ya selesai udah. Itu namanya najis jadinya, gitu loh. Atau yang masuk kotoran sapi, pas meres sapi, kotoran sapi kan nggak ada yang, iya nggak ada, sapi ya pasti benyek kan. Nah, itu nggak bisa. Ini bicaranya tainya keras, terus padat. Masuk, kalau kambingnya mencret ya mah nggak bisa. Ini kan cerita yang bisa diangkat gitu loh. Jadi tai kambing doang yang lain nggak ada dong berarti. Kita makan rumput aja. Nah itu jadi apa namanya pemikirannya orang-orang sinse bikin obat hitam-hitam itu dari dikeringin gitu. Atau seperti apa namanya kucing kucing yang menjilat air itu. Nah kucingnya habis ngapain? Kalau kucingnya habis makan tikus, najis. Anak kecil habis megang-megang kotoran, megang air, najis airnya. Kamu kan nggak tahu kan? Nah, yang nggak najis gimana? Kalau kucing habis makan tikus, anak kecil habis pegang kotoran, terus dia keluar jauh, main kemana? Balik lagi, megang air, dihitung suci. Dihitung sudah tidak termasuk air yang najis. Kenapa? Karena barangkali di sana dia sudah husnudzon, jangan suudzon. Harus husnudzon. Mudah-mudahan sudah cuci tangan di sono gitu loh. Nggak tahu dah, pokoknya kemari saya udah nggak lihat dia langsung makan bangkai. Ketika dia minum di situ apa di situ termasuk air yang najis. Atau anak kecil, anak kamu kok lari keluar habis main kotoran, jauh nggak kelihatan kemana, nggak tahu, balik main air, dianggap sudah bersuci, nggak termasuk air yang najis. Atau ada lagi seperti asap. Ada orang bakar bangkai tikus, bakar bangkai ayam, asapnya masuk ke kolam kamu. Kamu kalau ngerokok kamu tiupin ke air, gimana? Melebar dia, merata gitu.
maka terus hilang nanti. Nah, itu kalau bentuknya asap yang seperti itu nggak merubah apa-apa, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kalau abunya, Nah, apanya? kalau abunya misalnya seperti tadi bangkai terbakar, kalau asapnya nggak apa-apa. Kalau Nah, abunya kalau jadi merubah keadaannya najis. Kalau air yang sedikit ini bermasalah gitu loh. Kalau air yang banyak itu nggak masalah, aman udah. Tapi air sedikit ketika kemasukan itu berubah nggak keadaannya, najis. Apalagi bangkai, apalagi air sedikit kena bangkainya bangkai yang nggak dimaafkan, kena abunya, kena cipratannya, langsung jadi najis walaupun kamu nggak ngelihat perubahannya gitu loh. Atau piring gelas bekas najis yang susah untuk dihilangkan, ya dimaafkan. Yang penting airnya pokoknya sudah hilang. Pokoknya ada ketinggalan baunya, tapi nggak bisa dihilangin, itu nggak apa-apa gitu. Nanti gelas bekas homer namanya, bekas arak, cuci masih bau, nggak apa-apa, nanti bau arak dikit nggak apa-apa lah, baunya inilah, yang penting jangan araknya diminum gitu loh. Cuma dapat itu ada beberapa najis yang kemudian dia walaupun dia bentuknya najis tapi dimaafkan ketika dia nempel kepada air yang sedikit. Atau bulu kucing nempel ke air, itu bermasalah. Tapi kalau nempel sedikit, 1-2 bulu dimaafkan. Yang penting jangan bulu babi. Kalau bulu babi selembar juga masalah, najis langsung. Kalau bulunya bulu kucing, bulu hewan-hewan yang nggak boleh dimakan maksudnya. Kalau bulunya burung nggak masalah, kan hewan yang boleh dimakan. Kalau hewan yang nggak boleh dimakan, bulunya nempel di situ, tapi jumlah yang ya nggak pengaruh lah, itu dimaafkan. Kalau sampai jumlahnya banyak, ada orang bawa bulu jatuh di situ atau tumpah di situ, ini maka jadinya najis. Yang menyebabkan najis karena aroma yang ditimbulkan dari bulu kucing tadi atau dari bulu? Enggak, hukumnya hewan yang enggak boleh dimakan itu ya ketika dia basah jadinya najis. Hukumnya hewan yang enggak boleh dimakan tidak berubah kayak tulangnya ya najis, tulangnya atau bulunya ketika lepas, kalau masih nempel mah nggak ada masalah, kayak kucing basah nggak ada masalah. Tapi ketika lepas ada di sejadah kamu jadinya najis, itu sejadahnya. Kalau kamu ketempelan, kalau basah gitu kan bermasalah. Kamu habis wudhu kakinya basah nempel di sejadah, sejadahnya ada bulu kucingnya, najis. Walaupun kan nggak ukuran sama baunya, nggak ukuran apa gitu loh. Ketika nempel di air jadinya najis. Tapi kalau sedikit, airnya sedikit, maka itu dimaafkan. Asal jangan bulunya bulu babi. Kalau bulu babi najisnya najis yang mughalladhah, bukan najis yang mutawassithah. Jadi najisnya nggak dimaafkan kalau bulunya bulu babi mutlak. Atau tai kering. Di sini nggak ada tai kering. Di Arab tai kering banyak. Di jalan-jalan tainya kering, onta, tai apa pada kering, terus kena angin terbang. Namanya hubar sirjin, itu tai-tai yang berterbangan gitu. Kok nempel ke baju kamu, nempel ke air, ketika jumlahnya sedikit itu dimaafkan. Asal jangan tai kering dilempar ke situ maksudnya. Kalau kena angin jumlahnya sedikit itu dimaafkan.
Terus seperti pula darah yang tersisa di tulang. Kalau motong kambing, motong ada sisa darah, itu dimaafkan. Asal jangan marus. Asal jangan didihnya aja kamu makan. Kalau darah sedikit nggak ada masalah. Nah, kalau darah sepanci lah itu. Doyan itu namanya. Hampir. Wa dhabitu fi jami'i dzalika annal afwa manutun bima yushakku al-ikhtirazi anhu ghaliban. Dan batasan di semua keterangan itu adalah bahwa kemaafan atau kelonggaran dari tidak termasuk kategori najis itu ditumpukan pada perkara yang dianggap sulit untuk dihindari menurut kebiasaan, gitu loh maksudnya. Artinya menghindar dari itu sulit, kayak kotoran kena angin. Itu mau tutupin mau apa, kalau pas bak yang terbuka susah maksudnya. Itu dimaafkan ketika jumlahnya terbatas, atau terbangnya bulu kucing yang sedikit dimaafkan, gitu loh. Jadi hal-hal yang kemudian dimaafkan itu karena keadaannya itu akan sering terjadi pada hukum adat dan kita sulit untuk menghindarinya, maka itu dimaafkan. Beda dengan nanti yang bentuknya sampai merubah keadaannya, maka itu nggak bisa dimaafkan lagi. Wal mu'tamad annahu la yu'fa an damin baraghisin wal qamli wa nahwi binisbati lil mani'i. Dan menurut pendapat yang muktamad, artinya yang paling kuat, bahwasanya tidak dapat dimaafkan darah nyamuk. Nggak bisa dimaafkan darah nyamuk. Darah kutu, kalau pas kutu itu ada darahnya, apa itu? Tumo, ada darahnya, nggak dimaafkan. Nyamuk ada darahnya. Itu kalau nempel di air. Beda ini nanti. Kalau yang nempel di pakaian, hukum yang najis yang nempel di pakaian dengan yang nempel di air itu beda hukum nanti. Ini lagi bicara air yang nempel di najis yang nempel di air. Kalau sampai dia nempel di air maka nggak dimaafkan ini. Walaupun dia nggak ngeluarin darah. Iya kan dia bawa darah. Jadi nggak termasuk pendapat yang paling kuat mengatakan hukumnya najis. Walaupun ada pendapat yang kan itu nggak darinya sendiri, nggak dimaafkan gitu. Ada kan nyamuk yang belum ada darahnya. Masih jentik. Iya nggak apa-apa. Ini kan yang kalau bawa darah udah habis transfusi, habis donor, kecemplung mati. Atau itu 2 pula. Enggak, ini kan bicara air sedikit, ini belum bicara air. Kalau air yang banyak nanti lain lagi. Ini lagi bicara air yang sedikit, air yang di bawah 2 kula. Maka walau qatala khamlan au baragis baina asabihi fa in kana damul hasilu katsiran lam yu'fa anhu au qalilan ufiya anhu alal asah. Seandainya seorang membunuh kutu atau nyamuk di antara jari jemarinya, maka jika keadaan darah yang dihasilkan itu banyak, maka tidak dimaafkan.
atau darahnya itu sedikit, maka dimaafkan menurut pendapat yang paling sahih. Kalau pas lagi mau itu ada nyamuk ente pencet gitu, Kadang begini bang, begini darah. Kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak nggak dimaafkan. Cuci dulu. Tapi tidak membatalkan. Wudu enggak. Ini kalau dia di air, dia ketika sedikit nanti akan dimaafkan sedikit, kemudian kamu masukkan ke air. Tapi kalau pas banyak darahnya jatuh ke air, najis airnya. Wa hadza wa kharaja bi dukhanin najasati bukharuha wa mutasaidu minhu la bi wasitatin narin fa huwa tahirun. Masalah ini ada lagi masalah tentang asap, terkecuali dengan asap yang najis atau uap najis, yaitu sesuatu yang naik dari sesuatu yang najis tanpa perantara api, maka uap najis itu adalah suci. Ada sesuatu yang keluar dari najis tapi enggak disebabkan karena dibakar, maka tetap itu enggak termasuk sesuatu yang najis. Kalau yang dari dihasilkan dari pembakaran api, misalnya contohnya seperti apa? Upacara ngaben itu kan. Oh, najis. Asapnya najis ya. Ketika dia nggak bisa dihindari, kan kalau nggak bisa dihindari maka itu dimaafkan. Tapi kalau bisa dihindari, kamu tetap ya nggak boleh. Nanti sebagai ya dong. Jadi kalau itu bisa kamu hindari, ya dihindari. Termasuk pula bau kentut, bau dari WC, bau dari itu enggak najis, baunya artinya ketika nempel di baju kamu nih, kamu habis lewat dari WC, dari celengan WC habis dibongkar namanya, kamu lewat, bajunya ikut bau, ya enggak najis gitu loh, karena enggak hasil dari itu bukan termasuk sesuatu yang kemudian asapnya itu jadi najis, enggak gitu loh, karena bukan dibakar. Sampai digambarkan kalaupun ente bawa aroma terapinya WC itu, ente masukin botol, ente kantongin, ente sholat, nggak batal maksud. Ya ada lagi ngomongnya opo mana. Nah, maksudnya menunjukkan itu bukan sesuatu yang najis gitu loh. Kan bisa diambil kan? Nggak bisa diambil. Wal ma'u katsir la yatanajasu illa idza taghayyara tu'muhu aw launuhu aw rihuhu. Adapun air yang jumlahnya banyak, berarti lebih dari 2 kula atau ke atas, 220 liter ke atas, itu tidak najis apabila terkena bangkai apapun, bangkai tikus gelondong gede sekalian, nggak najis gitu loh. Kalau tadi yang di bawah 2 kula ukurannya binatang yang dimaafkan ya sebatas walang itu, belalang, lebih gede sedikit najis kalau masuk. Di bawahnya itu kalau masuk bisa di ma'fu. Kalau lebih dari itu bisa sampai nggak mendapatkan atau nggak termasuk air yang najis. Beda dengan air yang 2 kula, kemasukan apapun bangkai nggak najis kecuali dia berubah warnanya, berubah baunya, berubah
rasanya. Kok warnanya nggak kelihatan, masih bening, kamu coba cium baunya. Kalau baunya sudah banger nih, nah, sudah najis. Oh kok baunya masih nggak masalah, coba rasanya. Oh kok udah asam, berarti nggak. Jadi ada ukuran yang menunjukkan ini air sudah termasuk air yang najis. Kalau 3 itu salah satunya ditemukan, maka air itu termasuk air yang najis. Kalau jumlahnya di atas 2 kullah. Kalau air yang banyak, kamar mandinya gede, kamu tinggal pergi, gitu pulang berubah, tapi nggak tahu berubahnya kenapa ini nggak termasuk najis, kecuali kamu tahu di situ ada berubah warnanya. Kan ada air sumur yang kalau 2-3 hari langsung kuning, langsung berubah, padahal nggak ada bangkainya apa-apa gitu. Jadi kalau berubahnya karena lama, maka itu nggak termasuk sesuatu yang najis, kan nggak kemasukan apapun. Jadi air itu berubah karena apa, terkontaminasi sinar atau apa gitu. Maka yang demikian nggak termasuk sesuatu yang dihukumi merubah keadaannya karena kemasukan sesuatu. Ini apa, air yang banyak. Makanya kalau kita apa, punya bak mandi, kalau sekarang kan sudah jarang orang punya bak mandi, orang rumah minimalis nggak pakai bak mandi, udah pakainya shower, kalau nggak ember, selesai habis tungkerpin, udah selesai, nggak pakai nguras-nguras, nggak ada tukang ngurasnya dulu kan. Jadi kalau kemasukan sesuatu di bak kita, maka yang harus diperhitungkan 3 perkara itu tadi. Ini di bak itu apa, terjadi perubahan atau enggak. Jangan terus asal udah masuk langsung satu bak dibuang semua, kan repot ini. Paling aman bak belakang paling aman kayaknya. Nah ya gede begitu udah. Ya aman itu maksudnya kalau kemasukan apa-apa nggak gampang berubah airnya gitu loh. Kalau airnya berubah, tapi ya walaupun banyak harus dibuang. Kalau sekarang kan nggak ada, di hotel-hotel itu daur ulang. Jadi air yang dari pembuangan hotel, mau itu air kencing, air pejuh, air semacam-macam keluar, masuk lagi, diulang, air bersih dinaikin lagi ke atas gitu. Itu hukumnya gimana? Sama kayak air kayak dikasih di kaporit, kalau dia asalnya najis terus dikasih kaporit jadi hilang baunya, tetap hukumnya najis gitu loh. Ya hukum itu tetap najis walaupun itu jadinya airnya kayaknya apa, bersihnya bersih dipaksa gitu loh, bukan bersih yang memang membawa dia. Jadi ada sekarang model yang di kantor-kantor begitu tuh, program-program yang ngirit air kan di hotel. Jadi nggak usah beli air lagi, air yang sudah ada disuling lagi, dijadikan. Ini keadaan yang terjadi dalam kita begitu. Jadi kalau kita melihat satu air, kita ukuran mau tahu ini najis apa enggak, kamar mandi saya nggak usah semuanya dibuang. Nah kalau air yang sedikit tadi, namanya yang di bak mandi kecil, terus apa namanya, dia
biar aman, maka air itu cukup kamu nyalakan, penuhin biar dia ngalir gitu loh. Ketika mengalir, nanti sesuatu yang mutanajis di situ yang meragukan akan bisa keluar, dan air itu jadi air yang mengalir, terhitung air yang mengalir. Karena apa? Karena keadaannya bersambung terus sampai nanti kita cukup, matiin tuh pakai. Ini kalau kamu di pom bensin, kamu di mana yang kelihatannya meragukan keadaannya, itu solusinya begitu. Sampai nanti tumpah air itu, itu jadi solusi maksudnya loh. Daripada air itu harus dibuang, ganti yang baru gitu loh. Maka kayak ada air nanti, air yang bekas wudhu, air bekas wudhu, jadi air yang mutanajis, itu air yang nggak bisa untuk bersuci lagi. Walaupun nggak najis, air yang bekas wudhu itu kalau dikumpul jadi 2 kulah, jadinya suci lagi gitu loh. Kalau sedikit nggak boleh dikumpulin jadi 2 kulah, jadinya air suci. Nggak usah terus dibuang. Atau air tadi ditambahin pakai air yang suci sampai luber, tumpah, maka jadi air yang suci. Air bekas wudhu ini boleh untuk diminum? Kalau diminum nggak ada masalah. Kalau pakai untuk bersuci nggak bisa gitu loh. Statusnya sudah nggak bisa untuk mensucikan lagi gitu loh. Karena sudah termasuk air yang bekas. Ini keadaan tentang air di dalam aturan syariat terbagi menjadi 2. Ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Air yang sedikit itu di bawah 2 kulah. Air yang di atas 2 kulah termasuk air yang banyak. Air yang banyak aman apabila terkena najis selama tidak berubah warnanya, baunya, dan rasanya. Lah sekarang mau ngukur bau itu diukurnya pakai apa gitu loh. Warna diukurnya pakai apa? Rasa diukurnya pakai apa? Ada yang mengatakan pakai tinta. Umpamanya ada perubahan di air itu, seperti orang kalau mau ngasih tinta ditempel ke air. Kamu airnya sedikit di bawah 2 kulah. Terus kamu wudhu atau kamu ada aktivitas yang kemudian airnya nyiprat ke tempat yang di bak yang sedikit itu airnya. Nah itu ukurannya cipratan itu termasuk air yang bekas atau enggak? Dikatakan ulama, ngukurnya pakainya tinta. Kalau tinta kamu cipratin segitu, semua jadi berubah enggak gitu. Kalau enggak, ya enggak masalah. Tapi kalau sampai merubah keadaannya, maka air yang sedikit jadinya mutanajis, artinya sesuatu yang enggak bisa dipakai untuk bersuci lagi. Jadi ada ukurannya. Dan nanti kita akan bicarakan minggu depan ukurannya air yang 2 kulah. Yang 2 kulah itu kalau mau diukur najisnya, perubahannya ukurannya pakai apa nanti? Bau itu diukur pakai apa? Warna ukurannya pakai apa? Rasa ukurannya. Nanti kita akan sambung pada yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarabna bi anana qatarabna wa anana asrafna ala ladha ashrafna
فتوب علينا توبة تغسل كل حبة واستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر العلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أمضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد تأسيس صحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.